Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntoro Wisnu Saputra. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sebelum kita menonton video ini, pastikan kita semua sudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai video ini yang dapat melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan ayat dan hadis ekonomi Islam, perintah mencari nafkah atau bekerja. Baik, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras mencari nafkah. Islam sangat mencela umatnya yang malas, yaitu mereka yang hanya menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meminta-minta. Dalam Islam, Allah tidak membenarkan bahwa seorang muslim itu bermalas-malasan atau menyia-nyiakan waktu luangnya. Dalam surat Al-Insyirah ayat 7, dan jika telah selesai satu pekerjaan, maka segeralah mengerjakan pekerjaan lainnya. Dalam ayat tersebut, Allah sudah mengatakan bahwa bekerja itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Karena itulah Islam memberi penghargaan yang besar kepada mereka yang bekerja keras mencari nafkah. Dalam hadis lain dikatakan, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya atau bekerja sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut hendaklah menjadi pemantik setiap muslim untuk bersemangat bekerja, karena merupakan bagian dari kehendak dasarnya atau fitrah setiap orang. Maksudnya, setiap orang yang normal dan sehat akalnya tentu akan merasa senang bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan merasa ada sesuatu yang hilang bila tidak memiliki pekerjaan. Tentu saja, dalam Islam, seorang muslim wajib bekerja dengan cara yang halal. Seorang pedagang misalnya tidak menipu pembelinya atau curang dalam menakar, seorang pegawai tidak mengurangi jam kerjanya, seorang pemimpin tidak korupsi, begitupun dengan para pejabat yang ada sekarang, semoga tidak korupsi semua ya, amin. Baik, kemudian kalau misalkan ada yang bertanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Nah, waktu dulu Rasulullah SAW pun pernah ditanya perkara pekerjaan. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Kemudian Rasulullah berkata, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diridhoi." Dalam hadis lain dikatakan, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya berdagang. "Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah perdagangan." Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita umatnya melakukan pekerjaan dengan cara berdagang. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, apakah dalam Islam diperbolehkan mengemis? Nah, kalau boleh, apa saja syaratnya? Dan bagaimana hukum tentang orang yang menjadikan mengemis itu sebagai pekerjaan? Nah, dalam bahasa Arab, mengemis atau meminta-minta disebut tasawul. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan tasawala, bentuk fi'il madi dari tasawul, artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan mengemis dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan umat agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimakumullah pernah berkata, perkataan Al-Bukhari bab menjaga diri dari meminta-minta, maksudnya adalah meminta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama.
Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan jika dilakukan dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah atau perawatan pengobatan keluarganya yang sakit atau membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di sana terdapat beberapa keadaan yang membolehkan seseorang untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan. Yang pertama, ketika seseorang menanggung beban diat atau denda atau pelunasan hutang orang lain, boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti. Nah, yang kedua itu, ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapat sandaran hidup. Nah, yang ketiga itu, seseorang yang tertimpa kefakiran yang sangat sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal cerdas dari kaumnya bahwa ia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai ia mendapatkan penegak bagi kehidupannya. Nah, dalam 3 keadaan ini, seseorang diperbolehkan untuk meminta-minta sumbangan atau mengemis. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dari sahabat Qobisah bin Mukhorik al-Hilali radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Qobisah, sesungguhnya memintamu itu tidak halal, kecuali orang yang salah satu dari 3 orang, seseorang yang menanggung beban, yaitu hutang atau denda, ia boleh meminta-minta sampai melunasinya, kemudian berhenti, dan seseorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan telah tertimpa kefakiran atau kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain hal 3 itu adalah haram, dan orang yang memakannya itu memakan yang haram. Itu dari Rasulullah SAW. Maka dapat disimpulkan dari sabda Rasulullah yang tadi, boleh meminta-minta, tapi sesuai yang ada di 3 tersebut. Selain yang tidak ada di 3 tersebut, tidak boleh kita meminta-minta. Nah, kesimpulannya, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Agama Islam bukan hanya memerintahkan untuk beribadah dalam artian sempit, tetapi juga memerintahkan untuk beribadah dalam artian yang lebih luas. Salah satunya adalah bekerja keras mencari nafkah yang halal, yang digunakan untuk hal-hal yang halal juga. Maka Allah akan memberinya balasan yang sangat luar biasa, berupa ridhonya, diampuni dosanya, dihapuskan dosanya, mendapatkan berkah, mendapatkan pahala jihad, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan, karena saya cuma al-fakir yang penuh dengan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.